네, 안녕하세요, 여러분. Crash Course 4급 5번째 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi kelima untuk bahasa Korea level 4 di Crash Course. 여러분, 이번 주 주제는 휴일입니다. Untuk topik pada pekan ini adalah 휴일. 휴일 artinya hari libur. Di sini ada kosakata yang berkaitan dengan hari libur ya. Hyuil, kinyom. Nih, kinyom ini artinya perayaan. Jadi kosakata yang berkaitan dengan hari perayaan maupun hari libur. Nah, ya, Rabun kalau lihat ada di tanggal ya, ada yang tanggal merah. Ya, tanggal merah ini namanya hyuil. Hyu dari kata hyuga, ya, cuti gitu ya. Hyuil, hyu itu artinya istirahat ya, hari istirahat atau hari libur, hyuil. Kemudian di sini ada yeonyu. Nah, yeonyu, yeonyu itu libur tapi panjang ya. Contoh ini libur Chuseok. Chuseok itu Chuseok itu hari raya panen ya. Jadi kayak Thanksgiving-nya Korea. Nih, hari raya panen, hari raya pengucapan terima kasih ya, Yeonyu. Itu kalau liburnya panjang, nggak cuma 1 hari. Kemudian ada yang namanya Kongyuil. Kongyuil ini artinya libur nasional yang ditetapkan oleh negara ya, libur nasional. Lalu kalau ini ya, Kongyuilnya ada Gecheonjeol. Nih, Gecheonjeol. Nih, Yarabbun silakan searching apa itu Gecheonjeol. Nah, kemudian kinyomil, nih, kinyomil itu artinya hari perayaan. Contoh Hanggelal, hari Hangul. Selanjutnya ada juga, oh ini tadi ya Gongyuil udah, Yeonyu udah. Yoengel tonada, ya, tonada artinya leave ya, leave. Jadi maksudnya pergi, meninggalkan, meninggalkan untuk apa? Yoheng alias pergi berwisata, gitu ya, pergi untuk berwisata. Kemudian sopungel kata, sopungel kata, sopung itu artinya piknik, jadi pergi berpiknik. 자, 그다음에 명절 관련 어휘, 명절 artinya hari raya. Jadi ini adalah kosakata yang berkaitan dengan hari raya. Di Korea ada yang namanya Seol, tahun baru ya, Seollal, Seollal. 여러분 이거 많이 들어봤을 거예요. Seollal hari Imlek. Nih, sebenarnya kalau Imlek itu lebih ke Cina ya. Kalau saya bilang sih bukan tahun baru Imlek, tapi tahun baru Korea gitu. Ya, Rabun hati-hati, Imleknya Cina sama Korea, meskipun jatuh pada tanggal yang sama, itu tidak bisa disebut hari raya yang sama ya. Karena Korea punya penanggalannya sendiri. Kemudian ada Chuseok atau Hangawi. Namanya dua ya, Chuseok atau Hangawi. Kalau Chuseok ini dari Hanja, Hangawi ini kosakata asli Koreanya. Nah, ini adalah Thanksgiving-nya Korea, hari rayanya orang Korea gitu ya. Terlepas dari agama apapun, ini dilakukan untuk pengucapan syukur atas masa panen gitu ya di tahun tersebut. Kemudian ada Tokguk. Tokguk, tok itu kue beras, guk itu sup. Nah, ini biasanya yang dimakan pada hari raya ya. Lalu ada songpyeon. Songpyeon itu kayak mochinya Korea, tapi isinya biasanya kacang-kacangan. Lalu ada yunori. Nih, permainan yunori. Mungkin ya Robun yang suka nonton yeung program ya, variety show, itu ya Robun pasti tahu ini yunori yang ada balok-baloknya, terus ada gambar silang-silang gitu ya di tengah baloknya. Lalu ada yolaligi. Yolaligi. Yonnaligi. 죄송합니다. Yonnaligi ini adalah main layangan. Jadi layangan biasa gitu ya. Kemudian Kanggang Sule. Kanggang Sule ini adalah tarian sekaligus nyanyian yang dilakukan pada saat tahun baru. Ya, pada tahun baru oh, tahun baru bukan tahun baru, maaf. Chuseok ya, pada saat Chuseok. Jadi mereka pada nyanyi sambil berkeliling-keliling gitu ya. Berkeliling-keliling, berputar-putar gitu. Selanjutnya ada sirum. Sirum itu gulat. Gulatnya orang Korea. Beda sama sumo ya. Jadi ini sirum. Sumo kan gulatnya Jepang ya. Kalau ini sirum gulatnya Korea. Kemudian ada kosakata lain, istilah lain ya. Ini ya Robun yang ya Robun lihat mereka melakukan penghormatan atau salam. Sungkem lah ya, sungkemnya orang Korea gitu. Sungkemnya disebut dengan sebe. Sebe. Jadi pada saat melakukan sungkem disebutnya sebe를 하다. Melakukan sebe.
Nah, kemudian ada istilah sebeton. Sebetnya ini dari kata sebe-nya ya. Don itu uang, jadi uang sungkem alias angpau gitu ya. Sebetton을 받다. Jadi kalau di Korea pada saat hari raya, jadi anak-anak kecil itu mereka harus sungkem kalau pengen dapat angpau gitu ya. Selanjutnya ada 복을 받다. Bok itu keberuntungan, luck ya. Bok itu keberuntungan, jadi mendapatkan keberuntungan. Lalu ada 보름달이 뜨다. 보름달 itu adalah bulan purnama. 보름달이 뜨다. Kadang orang-orang yang udah tua gitu ya, mengatakan misal tanggal 15 itu selalu mengatakan dengan 보름달 gitu ya. 보름달 artinya bulan purnama. Karena apa? Karena biasanya bulan purnama muncul di pertengahan bulan kan ya, sekitar tanggal 15. Jadi misal kadang mereka tidak menyebut langsung, oh iya nanti datang tanggal 15, enggak. Mereka akan menyebutkan, oh 보름달에 왔다. Nih, datangnya udah datang tuh pada tanggal 15 gitu ya. 보름달에 왔다, 보름달에 올 거예요. Cuma kalau generasi muda sih nggak pakai itu ya, Rabun. Jadi sebagai pengetahuan aja ya. Selanjutnya sowan을 빌다. Sowan permohonan, pengharapan ya. Bilda menghaturkan. Jadi mengajukan permohonan. Alias berdoa gitu ya. Sowan을 빌다. Lalu ada yang di bawahnya ini ya Rabun. Ini beda dengan sebe. Sebe meskipun sama-sama nunduk gitu ya. Ini CB-nya bukan CB biasa ya Rabun. Ini merupakan penghormatan kepada arwah leluhur. Jadi ini buat orang yang udah mati ya. Nah, jadi kalau yang ini masih untuk orang yang masih hidup, kalau ini untuk orang mati. Biasanya CB-nya dilakukan 2 kali. Nih, jadi hati-hati ketika kepada orang yang masih hidup, ya Robun melakukan CB-nya cukup 1 kali aja. Karena ya Robun kalau misal minta angpau gitu ya, minta angpau CB terus CB lagi, nah itu berarti menghina bahwa bahwa yang di CB ini tuh udah mati gitu ya. Oke, jangan ya Robun. Jadi kalau untuk yang sudah meninggal, dia CB-nya 2 kali. Oke. Untuk ritual, ritual ke makam atau penghormatan orang yang sudah meninggal itu namanya care. Care를 지내다. Care biasanya pada saat hari raya mereka mengadakan care를 지내다. Jadi selain memberi salam kepada yang masih hidup, mereka juga memberi salam kepada leluhur yang sudah berpulang. Selanjutnya ada pulang kampung, goyang kampung ya. 내려가다 turun, 올라가다 naik. Jadi sama aja kayak kita, biasanya orang desa ngomong ya, naik ke kota, turun ke kota gitu ya. Atau naik kampung, turun kampung, alias maksudnya pulkam ya. Jadi tergantung ya Robun ada di mana gitu ya. Goyangnya 내려가다, turun. Atau goyangnya 올라가다. 자, 그다음에 untuk tata bahasa pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah ina, atau na atau ina. Nah, ya Rabun bisa pakai ina ini pada kata benda yang menyatakan pilihan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia diartikan atau. Atau. Ya Rabun letakkan ina ini tepat di antara dua pilihan tersebut dan ditempelkan pada kata benda yang pertama. Aturannya kalau misal kata bendanya ada bacimnya ya Rabun berarti pakai yang dalam kurung. Kalau yang nggak ada bacimnya berarti ya Rabun pakai yang luar kurung aja. Contoh, 이번 토요일, Sabtu kali ini sama 일요일, sama hari Minggu. Jadi ada 2 opsi ya. 이번 토요일 berhubung di sini ada bacim, jadi 이번 토요일이나 일요일에는 pakai ina ya karena ada bacim. 영화를 보려고 해요. Saya bermaksud menonton film, ya. Saya bermaksud menonton film kapan? Antara 2 nih harinya ya. Kalau tidak hari Sabtu, ya hari Minggu. Jadi antara 2 ini kita tambahkan ini. 이번 토요일이나 일요일에는 영화를 보려고 해요. Yang kedua, saya pergi ke sekolah naik bus atau kereta bawah tanah. 자, 이 사람은 학교에 갑니다. Dia pergi ke sekolah. 근데 뭘로 가요? Dengan apa dia pergi gitu ya. Ada 2 opsinya. Bisa dia pergi dengan bus gitu atau dia pergi dengan 지하철. Jadi antara bus dan 지하철 ini kita kasih kata ina. Nah, ditempelkannya ke bus gitu ya. Jadi
버스나 지하철. di sini pakai na karena di sini tidak ada 받침. 자, 학교에 갈 때 버스나 지하철을 타요. selanjutnya, saya akan bertamasya. 네, 저는 여행을 갈 거예요. 네, 어디예요? kemana? Ternyata nggak cuma satu tempat gitu ya. Dia masih belum menentukan ya mau ke gunung atau pantai gitu ya. Jadi gunung sama pantai di tengahnya dikasih ina. Nih, ditempelnya ke gunung. Gunung san. Nah, di sini ada bacim, jadi pakainya ina. Jadi sanina pada. di hari libur 휴일에. 휴일에 산이나 바다로 여행을 갈 거예요. 네. 자, tata bahasa kedua. Sini ada 으면 좋겠다. 으면 좋겠다. 으면 titik-titik jika. 좋겠다 akan bagus. 네. akan bagus jika titik-titik. Alias semoga gitu ya. Semoga atau mudahan gitu ya. Menyatakan harapan atau pengharapan atau sesuatu yang diinginkan supaya terjadi ya di masa depan gitu. Deh. Yang coketa karena ada bentuk kurung begini berarti ya Rabun perhatikan ada bacimnya atau tidak. Kalau ada bacim berarti tinggal tambahkan yang coketa. Tapi kalau tidak ada bacim pakai yang di luarnya. Yang coketa. Nah, untuk yang berakhiran bacim real, ya Rabun pakainya mian coketa, pakai yang di luar, tapi realnya harus dihilangkan dulu ya. Realnya harus dihilangkan dulu. Contoh di sini, saya berharap saya memiliki kakak laki-laki. Saya berharap. Berharapnya apa? Memiliki kakak laki-laki. Kakak laki-laki, Hyung. Ceritanya dia laki-laki ya. Hyungi ita memiliki, gitu ya. Hyungi ita. Tapi kan dia belum memiliki ya, hanya sebatas berharap ya, masih belum. Berarti pada kata memilikinya kita taruh kata berharap ini ke memiliki. Jadi Hyungi 있으면 좋겠어요. 저한테 bagi saya gitu ya. Hyungi 있으면 좋겠어요. Akan bagus jika saya punya kakak alias saya berharap saya memiliki kakak atau semoga saya memiliki kakak. Boleh juga gitu ya. Selanjutnya saya akan senang sekali kalau besok hujan. Akan senang sekali, saya berharap gitu ya. Semoga apa? Hujan. 비가 오다. Oh, 비가 안 오면. Besok harusnya sini tidak hujan ya. Salah, berarti di sini harusnya kalau besok tidak hujan. 비가 안 오다. 비가 안 오다. Berarti berharap apa? Besok tidak hujan. Tidak hujan, 비가 안 오다. Nih, berharap atau akan senang sekali, 면 좋겠다. Jadi, 내일 비가 안 오면 좋겠습니다. Besok itu kalau tidak hujan, saya akan senang atau akan bagus jika besok itu tidak hujan. Atau semoga besok tidak hujan. Selanjutnya, saya berharap agar saya dapat tinggal di asrama semester depan. Sini kata kerjanya adalah tinggal. Tinggal yaitu salda. Nah, salda, kalau pakai salda, maka pakainya yang mian coketa ya. Jadi, salmian cokes어요. Saya berharap tinggal atau akan bagus jika saya tinggal. Tinggal di mana? 기숙사에서 di asrama. Nah, asrama apa? 학교 기숙사, asrama sekolah. 다음 학기, 학기 artinya semester. 다음 학기 semester depan. 살면 좋겠어요. Jadi apa yang dia harapkan itu yang ditempelin sama 면 좋겠다. 그리고 마지막 문법은 기 위에서 dilekatkannya pada kata kerja ya Robin ya. Bisa juga untuk kata benda tapi dia nggak pakai gi. Jadi cukup 을 위해서. Nah, kalau gi ini untuk yang kata benda. Contoh, kata kerja. Contoh saya membeli sawi untuk membuat kimchi. Nah, tujuan dilakukannya sesuatu itu yang ditempelin sama ki 위해서.
Dia membeli sawi. Tujuannya untuk apa? Dia bermaksud membuat kimchi. Nah, ditempelkan sama kata kerjanya, membuat. Membuat adalah 만들다. 네. 김치를 만들다. membuat kimchi. 네. demi atau untuk ya. 기 위해서. 네. untuk membuat kimchi. jadi 배추를 샀어요. Saya membeli sawi. Oke. Sebenarnya sawi di sini kayak kubis juga ya. Di sana dibilangnya kubis sebenarnya Robun. Di kita bentuknya sawi putih itu ya becu. Selanjutnya saya belajar bahasa Korea supaya dapat menjadi penerjemah gitu ya. 네. 이 사람은 한국어를 배워요. 네. 왜요? Kenapa? 네. Dia pengen jadi penerjemah. Berarti tujuannya adalah menjadi penerjemah. Penerjemah 통역사. Nah, ada dua ya penerjemah ya, Robun. Ada yang 통역사. Ini interpreter. Kemudian ada yang 번역가. 번역가. Penyoga ini penerjemah yang tertulis. Jadi kayak nerjemahin dokumen itu penyoga, yang menerjemahi kata-kata itu 통역사. Di sini 통역사. Kita kalau pengen mengatakan menjadi titik-titik itu bisa pakai ka atau i atau ka 되다. Nah, di sini 통역사가 되다. 되다 adanya hilang ditambahkan ki 위해서. Nih, agar atau supaya atau untuk dapat menjadi penerjemah. Nih, contoh misal kata lainnya, dia pengen jadi 선생님. Berarti 선생님. Nah, ditambah i 되다 menjadi 선생님. 선생님이 되다. Jadi lihat di akhirnya ada bacim atau enggak. Kalau ada bacim pakai i 되다. Kalau tidak ada, misal kayak tadi ya, 통역사, 번역가가 되다, menjadi. Oke. Lanjut di sini, jadi kalau ingin menjadi penerjemah gitu ya, dia melakukan sesuatu, yaitu belajar bahasa Korea. 그래서 통역사가 되기 위해서 demi menjadi atau supaya atau agar atau untuk menjadi 통역사, saya belajar bahasa Korea. Selanjutnya, saya mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan keliling dunia alias liburan keliling dunia ya. Kata kerjanya ada melakukan perjalanan 여행을 하다. 여행을 하다. 세계 dunia, sekeliling dunia maksudnya perjalanan dunia. 여행을 하다. Jadi 하기 위해서. 세계 여행을 하기 위해서 돈을 모았어요. Nah, saya mengumpulkan uang. Jadi kalau di kalimat ini ya Rabun perhatikan apa yang dia lakukan itu akan diletakkan di kalimat belakang. Sedangkan tujuan yang biasanya ini akan berada di depan. Jadi berada duluan gitu ya. 자, 그다음에 우리 대화를 한번 볼게요. 네, di sini ada percakapan ya. 네, 인다 씨, 네, 이번 추석에 뭐 할 거예요? 네, untuk 추석 kali ini apa yang akan kamu lakukan? 네, 전 itu singkatan dari 저는, 네, 전 경주나 부여로 여행을 갈 거예요. 경주, 경주나 부여. Ini nama tempat ya. Gyeongju itu nama daerah di Korea juga. 네. Jadi saya akan pergi berwisata. Kalau tidak ke Gyeongju ya ke Buyo. Atau kalau Gyeongju atau Buyo. 네. 그래요? benarkah? gitu ya. 왜 공주나 부여를 가려고 해요? 네. Kenapa kamu bermaksud pergi ke Gyeongju atau Buyo? 네. 한국의 전통 문화를 배우기 위해서 가요. 네. Ini dia menyatakan maksudnya kenapa dia memilih antara Gyeongju atau Buyo. 네. Karena di sini ya, untuk 배우다, belajar. 네. 전통 문화 budaya, contoh tradisional.
Hanguk, Korea. Jadi saya pergi untuk atau agar belajar budaya tradisional Korea. 네, 추석에는 많은 사람들이 이동하기 때문에 길이 많이 막혀요. 네, di hari Chuseok itu banyak orang yang akan berpindah idong atau pindah alias maksudnya melakukan perjalanan ya karena banyak orang yang akan berpindah jadi kiri mani makyo ya jadi jalan itu bakal padat banget alias macet ya. 기차를 타고 가세요. 네, pergilah dengan menaiki 기차 atau kereta. 고마워요. terima kasih. 네, 이번에 여행 가서 많은 것을 배우면 좋겠어요. 네, dia menyatakan pengharapan juga di sini ya. Untuk saya pergi wisata kali ini gitu ya. Kemudian saya berharap semoga atau akan lebih bagus atau akan bagus jika saya belajar banyak hal. Atau semoga saya bisa belajar banyak hal dengan pergi liburan kali ini. Nah, di sini kepake semuanya ya. 경주나 부여, 뭐뭐뭐 배우기 위해서 menyatakan maksudnya atau menyatakan harapannya supaya semoga dia banyak belajar untuk liburan kali ini, pada liburan kali ini. Oke. 자, 그다음에 숙제는요. Untuk materinya sudah selesai dan untuk tugasnya ya, 여러분 ada di halaman 182 nomor 1, 2, dan 3. nomor 1 di sini ya, 여러분. Contoh, 오늘 점심에 뭐 먹을 거예요? Siang ini mau makan apa? Ada 2 pilihannya ya. Tinggal tambahin jadi 김치찌개 나 된장찌개를 먹을 거예요. Nah, 여러분 juga boleh bikin jawabannya aja ya, jawabannya aja. Karena soal pertanyaannya sama ya. Soal pertanyaannya sama, ini aja yang 여러분 ubah ke bentuk 뭐뭐뭐 나 terus diikuti dengan 살 거예요, 만날 거예요, 볼 거예요, dan lain sebagainya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, 무슨 선물을 받고 싶어요? 책을 받다. Jadi dia nanya, kamu pengen hadiah apa? Terus menyatakan pengharapannya ya. 책을 받으면 좋겠어요. Nah, ini pertanyaannya udah ada. 여러분 ubah kalimat ininya aja seperti jawabannya ya. Contoh, 서울 태공원으로 가다 dia pengen berharap supaya bisa pergi. Maka 여러분 ubah ke bentuk 면 좋겠다. Terus yang ketiga, 통역사가 되다. menjadi 통역사. 왜 한국어를 배웁니까? 통역사가 되기 위해서 한국어를 배웁니다. Sekarang ya Rabun ubah jawabannya. Pertanyaannya nggak usah ya, jawabannya aja. Jadi di sini demi menjadi titik-titik atau demi melakukan titik-titik. Pakai tata bahasa ki 위해서. Terus soal yang keempat. Soal yang keempat ada di halaman 186. 186 ya, soal nomor 2. Jadi ada 3 poin di sini. 오늘은 무슨 날입니까? 두 사람은 지금 어디에 있습니까? 자, 다음 중 맞는 것을 고르세요. Terus soal yang kelima terakhir, yaitu menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Korea. Seperti biasa, ini soal kelima. Kemudian Nerabun boleh baca-baca di sini ada artikel tentang kebudayaan juga ya, tentang hari liburnya Korea, sama kegiatan yang mereka lakukan. Terus di bagian paling belakang juga ada kosakata tambahan. Nah, Nerabun silakan pelajari dan kalau bisa dihafalkan ya. 자, 그럼 여기까지고요. 감사합니다.